Ustadz, manakah yang lebih baik jika misalnya ada orang yang zalim kepada kita? Apakah kita doakan balasan yang setimpal kepadanya atau kita doakan hidayah, Ustadz? Sementara kezalimannya terhadap kita membuat kita begitu sakit hati, Ustadz. Barakallahu fiik. Namanya juga kezaliman, pasti sakit hati. Kalau nggak sakit hati namanya hadiah. Sebagian ulama, memang ini berat ya, dan mudah untuk kita ucapkan. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Sebagian ulama salah mengatakan, apa keuntungan yang engkau dapatkan dari masuknya saudaramu seiman ke dalam neraka Allah disebabkan doamu? Nih, seandainya kita mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa kejelekan, akhirnya dan Allah kabulkan doa kita, dia menjadi mati, dia menjadi terbakar, jatuh, cacat, miskin, hancur rumah tangganya dan sebagainya. Keuntungan apa kita dapatkan di balik itu? Sekejam itukah engkau wahai seorang mukmin? Kata para ulama. Kita tidak dapat manfaat apa-apa. Tetapi kalau kita mendoakan dia agar dia dapat hidayah, dan Allah kabulkan, kemudian dia dapat hidayah, berubah sebab doa kita, kita dapat pahala jariah, pahala berdoa. Yang kedua, semua kebaikan yang dia lakukan sebab doa kita tersebut, pahala yang mengalir kepada kita dengan tanpa mengurangi daripada pahalanya. Makanya Umar bin Khattab dan Abu Jahal yang begitu kejam dan bengis terhadap kaum muslimin sebelum Islam, doa Nabi kepada Allah untuk mereka adalah Allah ma'izal Islam bi habir rajulaina ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari orang yang paling engkau cintai dari dua orang ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan orang yang melakukan kejelekan kepadamu dengan kebaikan. Niscaya orang yang tadinya berbuat kejelekan kepadamu akan menjadi orang yang sangat mencintaimu. Adapun secara hukum, maka hukumnya boleh seseorang mendoakan orang yang menzaliminya dengan doa kejelekan. Oleh karenanya ada hadis yang berbunyi, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Jauhilah, hati-hati engkau dari doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang-orang terzalimi itu tidak ada yang menghalangi antaranya dengan Allah Jalla wa'ala. Nabi juga menyebutkan thalathu da'wat mustajabat la hijaba bainahun. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan, tiada yang menghalanginya. Di antaranya adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Dan juga di dalam sirah bahwa ada sebagian sahabat Nabi SAW, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, mendoakan seseorang yang selalu memfitnahnya di masa tabi'in, ya, menggibah beliau, memfitnah beliau. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas mendoakannya dengan kejelekan sehingga Allah hinakan dan Allah rendahkan orang tersebut dengan jatuh ke dalam fitnah syahwat, ya, kepada condong hatinya kepada anak-anak kecil dari laki-laki, sehingga dia menjadi hina dan rendah di mata manusia saat itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. STA TV Media Syiar Islam.